Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Nolang dengan NPM 2301010136. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa di sini yang memimpin doa dulu? Reci, Bu. Reci, Bu, Reci. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan sampai pada hari ini, di mana kami masih boleh berkumpul Tuhan di tempat ini untuk melakukan proses belajar mengajar kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan belajar, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan juga memberkati guru kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Reci. Sama-sama, Bu. Nah, periksa dulu di sekitarnya. Ada sampah di situ? Kalau ada di bawah ya semua. Iya, Bu. Sampai Bu Reci ada sama. Masyarakat. Udah bersih, Bu, udah bersih. Nah, pembelajaran kita ini adalah kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Udah ditonton videonya kan? Udah, Bu. Kita tonton lagi gak teman-teman? Videonya anak-anak? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya? Aku mau bertanya, Bu. Tadi kan aku udah nonton videonya, Bu. Jadi, Bu, ada kata yang gak aku ngerti. Apa itu, Bu, kolonial? Nah, pertanyaan yang bagus. Kolonialisme itu adalah pahaman penguasaan oleh suatu negara atau suatu daerah ke negara lain. Contohnya itu, kenapa kolonialisme itu datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Yang pertama itu tujuannya itu awalnya itu mencari rempah-rempah. Karena rempah-rempah di Indonesia ini banyak, jadi mereka pengen mengambil itu dan dibawa ke negara mereka. Setelah mereka tahu di sini banyak, mereka berpikir karena kita kan banyak mau memberi, mau mengapai, karena mereka mau kayak gitu, jadi mereka berpikir kalau Indonesia itu mudah dikuasai, sehingga mereka berpikir untuk menjajah Indonesia. Apa rempah-rempah itu, Bu? Rempah-rempah itu seperti kunyit, cengkeh, jahe, ada lagi yang tahu? Kopi. Luas-luas, Bu. Serai. Serai, Bu. Sange-sange kalau di kampung. Apa sange-sange? Serai. Kulit manis, Bu, kulit manis. Di sekolah-sekolah sange-sange, Bu. Kulit manis lu. Yang tahu tuan. Oh, ya, jadi. Terus di motivasi orang itu ada 3G namanya. Ada yang tahu? Nggak tahu. Ada growth, itu ekonomi. Kemudian ada glory untuk kejayaan, dan gospel misi agama. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Jadi anak-anak, perhatikan ya teman-teman. Iya, Bu. Yang pertama itu namanya itu ada growth, yang artinya kekayaan atau ekonomi. Nah, tujuan orang ini awalnya itu untuk mencari rempah-rempah. Setelah itu mereka akan membawanya ke negara mereka. Baru dijual jadi kaya mereka, Bu. Bisa jadi. Oh, satu orang itu, Bu. Itu makanya kenapa bisa. Jadi nggak jalan-jalan orang itu sama wasit. Nah, sedikit. Nanti jalan-jalan, tujuan orang itu jalan-jalan itu untuk menjalankan. Kemudian itu ada namanya glory.
Jarodi Bu, di video itu Jarodi. Bisa paksa Bu. Kita dibilang kerja rodi atau kerja Paksa. Robusta itu di Jepang, bukan di Belanda. Di sini anak-anak ada namanya perlawanan dari bangsa Indonesia. Yang dimana itu perlawanan Sultan Bahdul itu dari perlawanan itu dari Ternate untuk melawan Portugis. Karena mereka berpikir gak mungkin kami mau dijajah karena itu wilayah kami. Ada yang lain lagi. Aku Bu, Apa? jadi Bu, dampak penjajahan itu apa dampaknya yang terjadi di Indonesia? Bisa lah kita rasakan apa penjajahan itu. Yang pertama, rakyat itu miskin jadinya. Kemudian hasil bumi yang mereka punya itu diambil, diangkut. Kemudian kita tidak dapat apa-apa. Rugi lah ya Bu kita. Rugi kali. Terus kita tidak memiliki kesempatan untuk bebas karena manusia itu harus bebas kan. Iya Bu. Tapi karena kita dipaksa kerja paksa ini, kita tidak memiliki apa itu kerja, tidak memiliki kebebasan itu. Terus bagian positifnya, jadi kerja paksa itu apanya ada pengenalan sistem kita terhadap pendidikan barat. Kemudian kita bisa dilengkapi sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. Di sini anak-anak ada soal, dijawab sama-sama nggak sih anak-anak? Iya Bu. Nah, nah ini jawaban pertama, soal pertama. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan Bu. Yang pertama itu dijawab sama-sama nanti ya. Iya Bu. Bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia karena tertarik dengan hasil bumi berupa. Eropa. Oke, bagus. Yang kedua, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia itu. Portugis. Ketiga itu. Oke. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia pada awalnya adalah Berdagang. Berdagang Bu. Mencari kerja Bu. Berdagang dulu dia baru menjajah rumah saya. ya. Menyebarkan agama Bu. Yang keempat, rakyat Indonesia menderita karena penjajahan. Jalan Ibu. Banyak soalnya Treci. Oke, ulang. Rakyat Indonesia menderita karena penjajahan memaksa mereka bekerja tanpa upah. Pekerjaan itu disebut Kerja bakti Bu. Jarodi. Yang milih kerja rodi siapa? Saya Bu. Saya Bu. Kerja paksa. Saya. Jarodi aku. Ya sama sih sama. Ada paksa. Kerja bakti siapa yang milih kerja bakti? Dia. Makanya dia dulunya pengajar. Oke Bu. Iya. jawabannya itu adalah Kerja yang kelima. Tokoh perlawanan Yogyakarta yang memimpin perang melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 adalah Aku. Kalau aku itu Sultan Hasanuddin dari Yogyakarta. bukan Dari sana Bu. Aceh Bu. Ini sama yang di
Jawabannya kucuknya. Dian. Aku Wujudnya ini itu dari Aceh. Aceh. Patimura dari mana? Makin murah. Dari Banten. Dari musika. Malu. Ayo, ayo, Pak. Jadi yang benar di Ponorogo deh, Bu. Yes, benar. Tokoh perjuangan wanita dari Aceh adalah Tepuk tangan, bukan? Nah, tadi kita udah bahas Patimura, udah bahas Diponegoro, terus ini perlawanan Patimura terjadi di daerah mana? Nah, yang ke-8 ini semangat yang dapat kita teladani dari para pahlawan adalah maju. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Oke, Bu. Bu. Apa hadiahnya, Bu? Hadiahnya nanti dapat nilai yang bagus. Kekayaan alam Indonesia yang paling dicari oleh bangsa Eropa adalah apa hadiahnya, Bu? Nilai bagus. Jalan-jalan ke Samosir, Bu. Ke Patimura. Jalan-jalan ke Jalan-jalan ke Bagus ya? Aku, Bu. Aku nomor 2, Bu. Betul, Bu. Tuh. Bangsa yang paling lama menjajah Indonesia adalah, ayo apa? Belanda. Betul itu, Bu. Betul. Oleh. Nah, dan itu selama menetap di situ di Indonesia daripada yang Berapa tahun, Bu? kita Apa sih namanya? tiga abad. Ada lagi yang mau jawab? Terserah teman mau jawaban nomor berapa. Ayo dijawab. Teman jawab. Yang nomor 3 ada yang mau jawab? Oke, betul. Tokoh perjuangan dari Makassar yang dijuluki ayam jantan dari timur adalah Apa ya? Jangan bercanda, Debbie. Ini masih serius deh, tadi belajar. Satu dulu. Gue keren banget sih, Lina. anak-anak. Yeay, pancake. Ini ada mesin. Misalnya, kalau di aplikasi ini, bento artinya ini apa? Saya menjelaskan artinya. Ini bentuk kelompok ya anak-anak. Iya, Bu. Berapa jumlah kita anak-anak? Itu teman-teman, 1, Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. 13, 14. Berarti satu orang 77 ya anak-anak. Iya. Oh. maju semua. Maju. Kelompok 1. Bagi 2, 7, 8, teman-teman. Bu, iya, Bu. Hei. Aku sama Dedi. Ya. Sama diri. Kata ibu yang 7 loh teman-teman. Berarti Tujuh. semua. Semua maju. Iya, Bu. Nggak dengar,
Oke, yang bisa menjawab kelompok ya, yang bernilai poin. Yang lebih cepat dong. Ya, Bu. Oke. Jangan dihentikan. Saya Bu. Perdagangan dari Indonesia diambil Belanda, terus Belanda menjual lagi ke negaranya Bu. Seorang pahlawan dari Sumatera Barat. Ya. Ya, oke. Bu, tunggu dulu Bu. Kelompok siapa jawaban bisa menjawab. Nggak boleh, Bu. Kita Saya Bu. Ada yang ada. Mayang jadi miskin Bu. Salah. Memang mayang jadi miskin. Mayang bisa. Indonesia Bu. Belanda Bu. Inggris. Jepang. Menjajah itu datangnya orang ke Indonesia untuk menjajah karena mereka mau mengambil rempah-rempah menguasai Indonesia. Oh iya. Sebutkan tiga itu. Gol. Ini apa kekayaan? Glory itu kejayaan. Ya. Gospel itu kesejahteraan. Ini kira-kira tahu kebanyakan. Aku Bu. Apa? Raja. Nggak bisa kayak gitu. Salah lagi. Perlawanan. Terjadi perlawanan. Saya Bu. Bangsa lawan Portugis. Ya Bu. Kita nonton sama-sama ya. Iya, Bu. Kembali lagi bersama respon kita, merespon berita serta fakta dibalut dengan data. Kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana sejarah awal terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik notifikasi channel ini agar kalian semua selalu update dengan informasi yang kami sajikan. Terima kasih. Dimulai pada tahun 1492, penemuan dunia baru mengantarkan Eropa pada era eksplorasi maritim. Selama 1 abad terakhir, para penjelajah Portugis mencoba melewati wilayah Muslim untuk berdagang dengan negara-negara Afrika Barat, sekaligus eksplorasi di wilayah India untuk mencari rempah-rempah sebagai bahan dagangan mereka yang sangat laku di Eropa. Akhirnya, Portugis mengirim armada penjelajah untuk melakukan ekspedisi ke perairan Afrika.
Saat melakukan ekspedisi tersebut, mereka menemukan jalan menuju ke wilayah India yang dapat diakses melalui Tanjung Harapan di India. Pada tahun 1498, armada Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama akhirnya berhasil mendarat di India melalui jalur laut. Dari sini lahirlah kerajaan kolonial Portugis pertama di India, sekaligus mendirikan pusat bisnis di beberapa wilayah tersebut. Dari India, kolonial Portugis melebarkan kekuasaan mereka ke wilayah Asia Tenggara. Diawali dengan merebut daratan Malaka, dilanjutkan ke wilayah Nusantara yang saat itu terkenal dengan sebutan Pulau Rempah-Rempah seperti Pulau Solor, Ternate, Ambon, Timor Timur, dan Makassar. Portugis pada saat itu selain mencari rempah-rempah untuk diperdagangkan, juga mempunyai misi lain, yaitu menyebarkan agama Kristen di Nusantara bagian timur. Portugis saat itu dipandang berhasil menjelajahi wilayah Asia dan menguasai rempah-rempah yang menjadi barang dambaan bangsa Eropa. Spanyol yang saat itu juga sedang menjelajah di wilayah Oseania tertarik ke wilayah Asia Tenggara. Penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan berhasil mendarat dan menunjukkan wilayah Filipina. Orang-orang Spanyol tersebut mulai meluaskan area jajahan di wilayah Tidore yang memicu konflik dengan wilayah kekuasaan Portugis di Ternate dan berlangsung kurang lebih sekitar 1 dekade. Akhirnya, dua penjajah ini berhasil melakukan gencatan senjata dan mengakhiri dengan perjanjian Zaragoza pada tahun 1529 yang hasilnya membagi wilayah kekuasaan dari dua kubu tersebut, yaitu wilayah Filipina tetap milik Spanyol, sedangkan Kepulauan Maluku milik Portugis. Pada tahun 1580, terbentuknya Serikat Iberia di Eropa yang menyebabkan Portugis kehilangan dominasi. Munculnya kekuatan Inggris, Prancis, dan Belanda yang juga mulai melakukan kolonialisasi. Di sini Belanda menjadi penyebab utama jatuhnya kerajaan Portugis dengan mengambil semua wilayah kekuasaannya di Asia, terutama di wilayah Malaka dan Nusantara. Akhirnya Belanda mengirim pasukan VOC ke wilayah Nusantara dan berhasil mendarat di Sunda Kelapa yang akhirnya diganti nama menjadi Batavia. Dari sini, pasukan VOC berhasil memperluas kekuasaan dengan mengusir para koloni Portugis yang sebelumnya berkuasa sampai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Pada abad 17, Prancis dan Inggris juga mulai melakukan penjajahan ke wilayah Asia. Prancis mendarat ke India, sedangkan Inggris mendarat di wilayah Sumatera, Bengal, dan India. Dari sini, Inggris melakukan kontrol untuk menguasai wilayah lain di Asia dan merebut wilayah Penang Malaysia, Bengal, dan Sri Lanka dari kolonial Belanda. Pada abad ke-19, Inggris memutuskan untuk mengambil peran lebih di wilayah Malaysia dengan mendorong kudeta terhadap kolonial Belanda dan mendirikan koloni di wilayah Singapura. Setelah terjadi ketegangan, Inggris dan Belanda akhirnya melakukan negosiasi. Belanda menyerahkan wilayah Malaysia dan beberapa wilayah di India kepada Inggris. Sebaliknya, Inggris menyerahkan kekuasaan di Sumatera sekaligus memberikan hak supremasi atas wilayah Nusantara menjadi milik Belanda. Masih di abad ke-19, VOC secara bertahap memperluas wilayah di India Timur, dan pada tahun 1920, VOC berhasil menguasai seluruh wilayah India dan mengganti nama menjadi negara Hindia Belanda. Itulah sejarah awal terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Oke, anak. Udah ditonton dari tadi? Sudah, Bu. Apalah yang kalian katakan di video tersebut? Iya, Bu. Ternyata banyak kali yang diambil penjajah ini dari Indonesia.
pertama dari negara Indonesia sebelah timur, dimulai dari timur, jadi mulai berdiri semuanya Bu. Terus yang paling ku ingat tadi Bu, FOC tadi Bu, itu yang paling sangat berkesan yang kita ingat tadi Bu. Oke, tepuk tangan teman-teman. Kalian mau menjawab pertanyaan lagi tidak anak-anak? Mau Bu. Tapi dijawabnya sendiri. Maju ke depan nanti ya anak-anak yang menjawab. Iya Ya Bu. Bu. Mengapa bangsa Eropa tertarik datang ke Indonesia? Karena ingin mengenal Eropa Bu. Maju di depan Reci. Jadi teman-teman, mengapa bangsa Eropa tertarik ke Indonesia itu karena ingin mengambil rempah-rempah yang ada di negara kita. Contohnya seperti kunyit, cengkeh, serai, Kayu kayu manis. manis, apa lagi? Dan itulah. Oke, silakan. Nomor 2, sebutkan 3 bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Saya Bu. Silakan maju. Tiga bangsa Eropa yang pernah menjajah di Indonesia yaitu Eropa, Portugis sama Belanda Bu. Ini yang ketiga itu siapa saja tokoh perjuangan yang kalian ketahui? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Siapakah saja tokoh pejuang yang kamu ketahui dari daerah mana asalnya? Yang pertama itu Imam Bonjol yang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua Sisinga Meraja III yang berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga Patimura yang berasal dari Maluku. Yang keempat Sultan Hasanuddin yang berasal dari Banten. Yang kelima Cut Nyak yang berasal dari Aceh. Saya jemput. Iya. Tadi kita bahas dampaknya kan? Ya Bu. Siapa yang bisa menjawab dampak penjajahan dari bagi rakyat Indonesia? Aku mau coba Bu. Apa saja dampak penjajahan bagi rakyat Indonesia? Yang pertama, rakyat Indonesia menjadi tidak bebas, di mana tadi Ibu jelaskan kita ada kerja rodi, kita kerja tapi kita tidak dibayar, kita tidak bisa bebas melakukannya. Kemudian rempah-rempah, hasil-hasil kekayaan bumi dari Indonesia diambil bebas tanpa ada menguntungkan bagi negara Indonesia itu sendiri. Tepuk tangan. Pertanyaan kelima, bagaimana cara kita sebagai pelajar, sebagai siswa meneladani semangat perjuangan para pahlawan? Ada yang mau jawab? Jadi cara kita sebagai pelajar meneladani semangat perjuangan para pahlawan itu contohnya mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin, lalu memperingati hari kemerdekaan, tidak lupa dengan hari-hari besar yang ada di Indonesia, contohnya hari pahlawan itu. Oke, tepuk tangan semuanya. Ayo, berdiri anak-anak. Ya, Bu. Oke. Mantap,
macammu segala